Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan saya kemarin ya Bapak Ibu. Untuk yang kemarin kan beberapa saya sudah jelaskan. Sekarang mungkin kita cuma simulasi aja langsung Bapak Ibu ya, supaya mungkin lebih mengenalkan sistemnya langsung kepada Bapak Ibu ya. Karena penjelasan saya kan sudah lebih jelas yang kemarin, malah lebih lama juga kan. Oke. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, semoga semuanya sudah pada daftar Langsung ya. main jawab aja begitu kalau udah dijelaskan Pak Kade. Bukan, simulasinya belum paham kemarin. Oh belum ya? Oh ya, oke lanjut. Tinggal simulasi aja, kemarin kepotong karena kan pembahasan tentang tryout dan pembahasan itu. Oke, Bapak Ibu, saya harap semua sudah daftar ya untuk UP dan UKIN-nya. Jadi Bapak Ibu, ada yang kemarin beberapa kemarin ada yang bertanya ke saya, Pak, kapan kita daftar UKIN? Oke, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu itu cuma daftar sekali, yaitu daftar UP itu saja ya. Tidak lagi mendaftar UKIN. Oke, jadi setelah Bapak Ibu daftar itu, daftar UP kemarin, itu sudah otomatis Bapak Ibu mendaftar untuk UKIN-nya. Ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya jelaskan seperti itu ya. Jadi kartunya itu yang digunakan ya untuk besok Bapak Ibu menunjukkan identitasnya. Kartu yang hasil cetakan dari daftar UP kemarin. Nah, untuk yang salah NIM dan lain sebagainya kan sudah diperbaiki kemarin. Coba dicetak, misalnya yang sudah terlanjur daftar dulu kemarin, mungkin coba dicetak ulang kartunya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya, kita langsung aja simulasi supaya tidak berlama-lama. Bentar, saya siapkan dulu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya jelaskan sekali lagi. Untuk login ya, itu Bapak Ibu kan situsnya sudah dikasih tahu kemarin, ukmpg.kemendikbud.co.id/ukin ya. Nanti akan dikirim lagi ke grupnya supaya nanti Bapak Ibu lebih gampang untuk mengaksesnya. Kemudian Bapak Ibu nanti di sini ingat ya Bapak Ibu di peserta bukan penguji. Nanti kalau Bapak Ibu klik penguji itu tidak akan bisa login. Jadi peserta yang dipakai adalah nomor UKG Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung nanti antara nomor UKG atau nomor peserta lagi. Kalau nomor peserta ini memang untuk retaker. Kalau Bapak Ibu itu masih free taker. Jadinya pakai nomor UKG sebagai usernya. Kemudian nanti di sini tanggal lahirnya Bapak Ibu dengan format misalnya 1993/12/13 misalnya contoh. Oke, seperti itu. Tinggal nanti masuk, kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Oke, ini jadi tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada selamat malam, nama mahasiswanya. Jadi ini jangan terlalu dibingungkan nanti antara selamat malam, selamat pagi atau selamat siang mungkin jangan, tidak ada pengaruhnya ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu nanti mengupload semua yang diperlukan. Oke, jadi di sini ada 6 komponen yang Bapak Ibu akan upload untuk portofolio di tanggal berapa tadi? Tanggal 18 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 18. 16, 18 ya? 16. Okay. 16, 17. 17. Oh ya, sorry. 16, 17. Jadi di 16, 17 Bapak Ibu nanti akan mengupload portofolio ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus menguploadnya di sini. Ada 6 komponen yaitu kegiatan penelitian publikasi, kegiatan refleksi diri, kegiatan pencarian informasi baru, kemudian dan seterusnya. Oke. Jadi sebenarnya cara penguploadannya nanti akan sama di setiap komponen-komponen ini, cuman yang perlu ada catatan seperti penjelasannya Pak Saiful tadi, bahwa Bapak Ibu setidaknya mempunyai 1 dari 4 komponen ini ya, salah satunya harus terisi, tidak boleh sama sekali tidak ada, seperti yang dijelaskan ya, antara yang diwajib-wajib di sini. Jadi Bapak Ibu jangan membingungkan kalau tulisannya di sini wajib diisi berarti pemikirannya Bapak Ibu harus diisi keempatnya, tidak. Jadi setidaknya Bapak Ibu mengisi salah satunya. Oke? Lanjut. Mohon bersabar Bapak Ibu. Sepertinya masih loading. Atau laptop saya yang macet ya. Sabar. Oke. Oke Bapak Ibu, jadi di sini nanti akan ada jadwal inputnya Bapak Ibu. Sebenarnya nanti ada tanggalnya di sini. Cuman ini memang karena ini akun demo, jadi memang kapanpun bisa diupload sebenarnya. Oke, jadi jangan terlalu dibingungkan.
Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan membuat fakta integritas ya. Fakta integritas seperti tadi sudah dijelaskan mungkin sama Pak Haji Arjudin. Jadi Bapak Ibu cukup membuat satu fakta integritas untuk semua komponen portofolionya dan diuploadnya cuma sekali ya. Jadi misalnya diuploadnya di sini cuma sekali saja, nanti Bapak Ibu mengupload, tidak perlu nanti mengupload di setiap komponen. Oke. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di sini ya, klik atau drag file fakta integritas berformat PDF, oke? Jadi Bapak Ibu harus membuat fakta integritas itu, jadi Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu klik dulu, kemudian nanti Bapak Ibu tanda tangani dulu, kan karena ada tanda tangan pakai matre, kemudian nanti Bapak Ibu scan lagi, scannya dalam bentuk PDF, baru nanti diunggah di sini, oke? Caranya yang upload mana Pak? Tinggal diklik saja nanti ya. Oke, nah ini contohnya ini. Ini anggap contoh misalnya file fakta integritas ya Bapak Ibu. Jangan, ini contoh aja. Oke, sudah. Nah setelah nanti di sini sudah terupload, oke. Nah di sini Bapak Ibu harus menuliskan dulu deskripsi kegiatan penelitian dan publikasinya. Baru nanti Bapak Ibu simpan. Oke, setelah Bapak Ibu simpan, oke, baru nanti di bagian bawah sini itu nanti ada tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Ini ada tulisannya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memang harus menuliskan, harus urutannya begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengupload dulu fakta integritas, kemudian nanti Bapak Ibu harus menuliskan deskripsi kegiatan. Ini kenapa saya tulis JUD yang tidak jelas ini, memang sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu silahkan menulis bagaimana deskripsinya masing-masing ya. Kemudian nanti di bagian bawahnya, setelah Bapak Ibu simpan, baru nanti ini bisa terklik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum menuliskan deskripsi kegiatan publikasi dan penelitian, maka ini tidak akan bisa diklik Bapak Ibu. Oke. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan klik ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan menuliskan terlebih dahulu judulnya. Misalnya Bapak Ibu punya jurnal internasional. Oke, silakan ditulis judul jurnalnya apa, penulisnya siapa. Oke, kemudian jenisnya apa. Oke, di sini ada pilihannya ya Bapak Ibu kalau di jenis ya. Nah, Bapak Ibu silakan pilih sendiri. Kemudian tempat publikasinya di mana, kemudian tahun terbitnya dan edisi dan volumenya berapa. Kemudian di sini nanti ada penulis atau pembuat ke. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu itu sebagai penulis ke berapa. Misalnya penulis 1 atau penulis 2 atau penulis 3. Nah, di sini dari misalnya Bapak Ibu itu menulis jurnalnya berempat misalnya. Jadi di sini misalnya Bapak Ibu adalah penulis utamanya. Jadi di sini ditulis 1, kemudian di sini nanti ditulis dari 4 anggota. Oke. Jenis berkas, oke. Bisa silau ya. Nah, di sini ada 2 Bapak Ibu ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu bisa menggunakan dokumen file. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengupload misalnya jurnalnya langsung di sini, silahkan. Itu boleh. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan link di sini. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mengupload filenya langsung, Bapak Ibu bisa klik dokumen file di sini. Oke, kemudian di bagian bawah akan muncul seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik to upload. Oke, kemudian seperti contoh tadi, misalnya ini contoh. Oke, nah setelah itu nanti Bapak Ibu bisa simpan. Oke, itu caranya untuk misalnya mengupload langsung. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya linknya, misalnya Bapak Ibu simpannya di drive-nya Bapak Ibu, misalnya di Google Drive-nya, itu juga bisa. Bapak Ibu tinggal klik yang di bagian bawah, yaitu tautan. Oke, nanti tinggal di sini Bapak Ibu pastekan linknya. Oke, jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu menggunakan tautan, Bapak Ibu itu tidak perlu memendekkan lagi linknya begitu ya. Jadi apapun nanti yang diberikan dari Google Drive-nya dipastekan saja. Jadi tidak boleh juga menggunakan bit.ly-nya. Jadi Bapak Ibu yang sudah bisa menggunakan bit.ly itu tidak diperlukan di sini, atau short link lainnya. Jadi cukup misalnya Bapak Ibu pakai Drive, tinggal dipastikan saja linknya, tidak perlu menggunakan short link lagi. Oke? Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan 2 jenis penguploadan. Jadi terserah nanti Bapak Ibu maunya yang mana, yang enaknya yang mana. Tapi kalau misalnya menurut saya sih yang lebih cepat itu sebenarnya Bapak Ibu silahkan siapkan dari awal, dari sekarang. Misalnya Bapak Ibu siapkan di drive-nya Bapak Ibu.
Tinggal besok Bapak Ibu upload linknya saja, itu lebih ringan lagi. Kalau misalnya upload dokumen file, kemungkinan kan akan lebih berat. Jika itu filenya misalnya kapasitasnya lebih dari 1 mega atau lebih dari 2 mega malah. Itu kan biasanya banyak misalnya yang punya kegiatan yang misalnya proposal PTK atau apa misalnya yang tebal-tebal itu kan lumayan besar Bapak Ibu. Jadi itu kan memakan waktu nanti untuk menguploadnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari sekarang misalnya Bapak Ibu buat perencanaan untuk penguploadan besok, Bapak Ibu silakan buat drive-nya sendiri dengan foldernya, tapi nanti jangan foldernya nanti yang dipastekan linknya. Jadi dosennya nanti bingung yang mana ini yang mana. Jadi nanti Adik, saat ya kan materinya udah anu semua sama Sabah, udah dihafal sama KD ini kan. Saya udah boleh keluar ya. ya silakan Bang. Iya dari. Ya oke. Kasih ya. Oke. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu siasati. Misalnya Bapak Ibu mau cepat untuk menguploadnya besok portofolionya. Jadi silakan mungkin dari sekarang misalnya Bapak Ibu silakan buat folder dulu di drive-nya Bapak Ibu masing-masing. Tinggal Bapak Ibu upload dari sekarang kan untuk cicil begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal copy aja linknya, tinggal masukkan ke sini lebih cepat jadinya penguploadannya begitu. Itu untuk mengefisienkan waktu aja. Itu saran saya aja, tapi nanti terserah enaknya Bapak Ibu mau menggunakan yang mana begitu ya. Yang mana yang Bapak Ibu kuasai begitu. Jadi jangan memaksakan kalau misalnya memang tidak familiar dengan yang itu ya jangan pakai yang itu, tapi tidak ada salahnya untuk Bapak Ibu belajar sebenarnya. Begitu ya. Untuk penguploadannya seperti itu kurang lebih. Kemudian misalnya Bapak Ibu sudah mengupload, tapi Bapak Ibu misalnya ada kesalahan atau apa begitu ya, Bapak Ibu tinggal klik edit saja di sini. Oke. Jadi nanti ini akan bisa diedit Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti contoh yang saya buat awur-awur, ini sebenarnya tidak masalah karena ini akun demo Bapak Ibu ya. Kemudian di sini bisa Bapak Ibu edit lagi. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu selesai mengedit, Bapak Ibu bisa simpan, maka nanti ini akan berubah. Oke. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu rasa itu kurang tepat tempat penghapusannya, Bapak Ibu bisa hapus. Tinggal klik hapus saja. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa melihat berkasnya. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berkasnya juga setelah Bapak Ibu mengupload tadi. Bisa diklik preview atau open new tab atau download bisa silakan. Oke. Oke, jadi misalnya begini Bapak Ibu juga lupa rubriknya. Jadi rubriknya juga sudah disiapkan di sini ya Bapak Ibu ya. Rubriknya itu ada di sebelah pojok kanan, sebelah kanan, tidak sih pojok di kanan. Ya. Bisa di-mute yang tidak berkepentingan. Apa ya? Oke, jadi memang agak loadingnya memang agak lama Bapak Ibu karena ini akun demo. Mungkin untuk akunnya Bapak Ibu tidak akan selama itu loadingnya. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau mau kembali, Bapak Ibu jangan nanti di close yang ininya ya. Jadi jangan di close yang di atas, Bapak Ibu ada di bagian pojok kanan bawah itu ada tanda close. Supaya nanti Bapak Ibu kembali ke sini. Oke. Itu untuk cara penguploadannya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti untuk selanjutnya itu masih sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya tadi sudah mengupload fakta integritas, maka itu tidak perlu lagi diupload ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu belum menuliskan deskripsi, maka ini tidak akan bisa diklik ya Bapak Ibu sampai Bapak Ibu mengisi deskripsinya. Oke, seperti itu contohnya. Tapi cara penguploadannya dan lain sebagainya itu masih sama. Begitu juga di sini juga nanti ada rubriknya, Bapak Ibu juga bisa melihat apabila Bapak Ibu nanti lupa. Oke. Begitu juga sampai semuanya itu memang sama cara penguploadannya Bapak Ibu ya, tidak ada